Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now it's time for civic lesson. For today, we will learn about regency and town government atau dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai pemerintahan. Regency and town government itu artinya adalah pemerintahan kabupaten dan kota. Itu ya, kita belajar tentang itu hari ini. Terus yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pemerintahan tingkat kabupaten atau kota. Ini dulu, kita bahas yang ini dulu. Ya. Pemerintahan kabupaten atau kota merupakan pemerintahan di bawah pemerintahan provinsi. Ulang sekali lagi. Sampai sini tadi, pemerintahan kabupaten atau kota itu merupakan pemerintahan di bawah pemerintahan provinsi. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kabupaten atau kota merupakan daerah yang diberikan otonomi luas. Ini. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kabupaten atau kota ini diberikan kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya. Misalkan di Sidoarjo ada Pulau Lusi, itu diatur-atur sendiri, nanti dijadikan tempat pariwisata atau apa. Lumpur Lapindo itu dijadikan tempat pariwisata atau bagaimana, itu adalah haknya pemerintahan kabupaten atau kota. Hak istimewa itu disebut sebagai otonomi. Itu ya. Terus di sini yang the large autonomy given by ini. Itu otonomi luas yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten atau kota dimaksudkan untuk ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Kayak tadi ada Lapindo, mau dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata atau tidak itu terserah daerahnya. Itu ya, itu namanya tadi otonomi daerah. Lanjut. Kita ke sini. A regency or town has some authorities, among other are. Di situ kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan, di antaranya yaitu yang pertama ini adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kemudian yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kemudian yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, yaitu penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Itu kewenangan yang dimiliki beberapa kota. Masih ada lagi, tuliskan di sini nanti sampai 12. Ini lanjutannya ya. Artikan satu persatu. Yang ketujuh yaitu penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota. Kemudian yang ke-8, pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten atau kota. Yang ke-9, memfasilitasi pengembangan kooperasi usaha kecil dan menengah. Yang ke-10, pengendalian lingkungan hidup. Yang ke-11, pelayanan pertahanan.
Yang ke-12, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan masih banyak lagi. Tapi merangkumkan hanya 12 saja. Itu adalah beberapa kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten atau kota. Lanjut di sini. Tugas dan wewenang kepala daerah kabupaten atau kota. Di situ ya. Yang ini, adapun tugas dan wewenang bupati atau wali kota sebagai kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Ini DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda. Regional Regulation ini adalah peraturan daerah atau Perda. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan Perda atau peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Local Parliament ini artinya DPRD. Terus yang keempat yaitu menyusun dan mengajukan rancangan perda atau peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Ini ya, tentang anggaran pendapatan belanja daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Itu beberapa tugas dan wewenang bupati atau wali kota. Lanjut, ada 7 di situ ya. Yang kelima yaitu mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam yaitu mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu tadi tugas dan wewenang dari bupati atau wali kota. Lanjut kita ke perangkat pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Kita fokus di sini dulu ya. Dalam menjalankan pemerintahan kabupaten atau kota, bupati atau wali kota dibantu oleh perangkat pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Sampai sini ya, jadi dibantu. Gak mungkin Pak Bupati atau Wali Kota itu bekerja sendiri, tapi pasti ada seperangkat di situ, seperangkat pemerintahan daerah yang membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintah dengan baik. Lanjut di situ, perangkat pemerintahan daerah tersebut terdiri dari sekretaris daerah, kemudian sekretaris DPRD, kemudian ada dinas kabupaten atau kota, badan, dan juga kantor. Itu perangkat-perangkat yang membantu berjalannya pemerintahan secara baik. Kita lanjutkan pembahasannya di sini. Yang pertama ada sekretariat DPRD. Di situ. Ya. Sekretariat DPRD Kabupaten atau Kota merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas, ini tugasnya dia ya, yang warna merah ini adalah tugas dari Sekretaris DPRD, yaitu memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Lembaga ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Itu jadi sekretaris DPRD itu bertanggung jawabnya kepada pimpinan DPRD. Fungsinya tadi memberikan pelayanan kepada anggota DPRD kabupaten atau kota. Terus lanjut kita ke sekretaris daerah. Di situ sekretaris daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota. Kalau sekretaris DPRD tadi bertanggung jawabnya kepada pimpinan DPRD, kalau sekretaris daerah bertanggung jawabnya kepada bupati atau wali kota. Ini tanggung jawabnya beda ya. Kemudian di situ di antara tugas sekretaris daerah itu antara lain yang pertama di sini membantu bupati atau wali kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten atau kota. Itu fungsinya. Itu tugasnya. Terus di sini ada dinas-dinas kabupaten atau kota. Itu dinas-dinas yang berada dalam pemerintahan kabupaten atau kota antara lain yang pertama ada dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, dinas perhubungan, dinas pemukiman dan prasarana wilayah. Kemudian di sini ada dinas perindustrian dan perdagangan. Terus ada dinas kebudayaan dan pariwisata. Kemudian ada dinas pertamanan, dinas pendapatan daerah, dan yang terakhir ini dinas pertanian dan kelautan. Itu ada beberapa dinas yang ada di kabupaten atau kota. Lanjut ke institusi atau badan-badan di situ. Ini ya. Badan-badan yang ada dalam pemerintahan kabupaten atau kota di antaranya di situ ada yang pertama yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Kemudian ada Badan Pengawasan Daerah atau Bawasda, ada Badan Kepegawaian Daerah, kemudian ada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan juga kantor-kantor. Itu badan-badan yang ada di kabupaten atau kota. Kalau tadi dinas, kalau ini institusi. Terus kita ke peran DPRD kabupaten atau kota. Sekarang ya, kita ke sini. Peran DPRD kabupaten atau kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD itu adalah lembaga legislatif daerah yang merupakan rekan bupati atau wali kota dalam menjalankan pemerintahan kabupaten atau kota. Di situ sampai sini ya. Seperti halnya bupati dan wali kota, anggota DPR pun dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara nasional. Jadi dia itu sama seperti pemilihan bupati dan wali kota dilakukannya ya, pemilihannya yaitu secara umum. Pemilihannya dilakukan secara umum dan diselenggarakan secara nasional. Itu. Kemudian di sini DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki fungsi sebagai berikut. Ini fungsinya ada 3. Fungsi yang pertama di sini yaitu
Fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Di sini ya penjelasannya. Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas bersama bupati atau wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian fungsi yang kedua sebagai fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD bersama bupati dan wali kota. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Itu beberapa fungsi dari DPRD. Kita lanjut ke sini. Adapun tugas dan wewenang DPRD kabupaten atau kota, kalau tadi daerah, kalau ini DPRD kabupaten atau kota, antara lain yang pertama yaitu yang di sini membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati atau wali kota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan bupati atau wali kota. Yang ketiga yaitu di situ melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya dan lain-lain, itu yang ketiga. Dan yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Yang kelima yaitu meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan masih banyak lagi sebenarnya tugasnya. Tapi di sini hanya Mem tuliskan 5 saja. Oke, kita lanjut di sini. Ini yang terakhir sebelum kita ke pertanyaan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah, DPRD memiliki 3 hak. Ya, diingat-ingat di situ. Jadi, dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pemerintahan daerah, DPRD itu punya 3 hak. Yang pertama di sini adalah hak interpelasi. Apa itu hak interpelasi? Hak interpelasi itu adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintahan mengenai kebijakan pemerintah. Jadi meminta keterangan tentang kebijakan pemerintah itu seperti apa? Itu adalah haknya DPRD. Kemudian yang kedua yaitu hak angket. Hak angket itu apa? Hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Jadi hak untuk melakukan penyelidikan itu adalah hak angket. Kemudian yang ketiga yaitu hak mengajukan pendapat. Pendapat atas apa aja? Pendapat tentang kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak, dan lain-lain. Itu haknya dari DPRD. Terus di sini yang terakhir, DPRD kabupaten atau kota itu memiliki alat kelengkapan, diantaranya ada pemimpin, ada komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, dan badan kehormatan. Itu alat pelengkapnya dari DPRD kabupaten atau kota. Oke, kita lanjut ke question. Nanti kalian kerjakan. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Kalau sudah nanti silakan difoto. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanya ke Mem. Gitu ya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.